Gue sekarang lebih suka ambil standpoint seakan-akan gue yang paling bawah di conversation itu. Either dari achievement, skill, kayak wealth, apapun. Makanya lu lihat gue tidak pernah mau menonjolkan apapun. Gue cuma mau berusaha share apapun yang bisa jadi impact. Karena gue pernah ada di fase ketika achievement gue belum seberapa, gue merasa gambar diri gue itu luar biasa. Dari buku Ego is the Enemy. Buh, Keren banget. ego atau bego? Ego ya? Nah, apa perbedaannya ego dan bego? Nah, ya buku dulu gimana? Langsung tebak-tebak. Iya. Langsung tebak-tebakan ini. Ya, ini ego adalah musuh. Musuh? Ya, ego adalah musuh. Intinya sebenarnya buku ini ngomongin tentang bagaimana kita tidak boleh menjadi orang yang egois. Egois itu artinya kita selalu mementingkan diri sendiri, pendapat diri sendiri di atas kepentingan dan pendapat orang lain. Orang ego itu susah banget untuk menerima masukan karena mereka pasti bilangnya gue udah tahu. Jadi ego tuh kayak keakuan gitu ya. Kayak mungkin kalau kita lihat prioritas paling tinggi diri sendiri gitu. Iya. Pokoknya semua aku. Iya. Gue yang paling ini gitu ya. Yes. Jadi susah nerima apa-apa. Yeah. Nah, apa build point ini? Oke, ini ada beberapa poin. Tapi dia statement gede di sini nih. Tim kita catat nih. Katanya ego adalah hal yang bisa bawa lu ke atas, tapi juga hal yang paling bisa ngancurin lu. Dan itu paling cepet. Waduh. Gimana tuh caranya? Bisa bikin kita ke atas tapi hancur. Jadi dibawa terbang, jatuh. Oke, poin pertama. Oke. Seru sih ini. Oke. Iya. Di key point pertama, ego yang kegedean. Bikin kita tuh stop belajar. Oh ya. Ya karena yang sebenarnya statement di awal gue tadi, ketika kita punya keakuan tinggi, gitu, kita ngerasa diri kita udah paling pintar. Kebayang. Kita udah tahu semuanya. Kebayang. Ketika orang kasih tahu kita, kasih input, oh ya gue udah tahu pak. Oh gue udah tahu nih. Gue pernah ada di fase itu juga sih. Oh ya? Makanya gue kan pernah bilang ya kayak gue tuh kalau ketemu orang segala macam gue selalu berusaha atau kita lagi ngobrol dimanapun. Gue sekarang lebih suka ambil standpoint seakan-akan gue yang paling bawah di conversation itu. Either dari achievement, skill, kayak wealth, apapun. Makanya lu lihat gue tidak pernah mau menonjolkan apapun. Gue cuma mau berusaha share apapun yang bisa jadi impact. Sisanya gak ada. Gue kayak, lu kalau buka akun Teoderik, itu gue kayak buang ego. Itu jujur gue kayak buang ego. Ketemu orang gue selalu kayak gitu. Kenapa? Karena gue pernah ada di fase ketika achievement gue belum seberapa, gue merasa gambar diri gue itu luar biasa. Jadi kayak waktu awal-awal bikin pameran segala macam, semua baru lulus kuliah gue kayak, woi gue udah megang duit ratusan juta nih. Lu baru masuk kantor nih. Gue beda nih. Waduh potensial sekali nih di hari muda nih. Wah terus gue bahkan ya sampai level dulu lumayan kayak, lu anak orang kaya lu. Cupu. Wah, kerja kantoran. Gue nih gitu. Entrepreneur dari susah udah megang duit ratusan juta. Pernah ada fasenya. Pernah gue akuin dong namanya manusia. Nah mungkin baru lahir udah humble. Iya benar. Proses. Lu kira baru lahir gue udah langsung jenggotan. Nah mungkin. Proses. Pernah ada di fase itu dimana akhirnya ketika gue ketemu banyak orang di atas gue. Nah ini gue gak tahu relate gak ya teman-teman. Rasanya ketika ada masukan masuk dari otak yang lebih senior segala macam, kita mikir apa? Nggak ngerti lu. Oh ya? Iya. Dan yang lebih senior lu bilang nggak ngerti. Gitu? Iya. Mungkin. Coba lihat Gen Z sekarang. Coba lu kasih masukan ke anak bawah. Wah, bener sih. Dia nggak tahu teknologi. Dia nggak ngerasa relate. Dia tidak tahu AI. Dia nggak ngerti apa yang kita mainin sekarang. Zamannya udah beda bos. Itu gua dulu awal-awal. Oke. Menarik ini. Beda. Om nggak ngerti. Ini bisnis yang om gak pernah sentuh. Beda. Lu gak pernah jalanin apa yang gue jalanin. Beda. Hidup lu gak sesusah gue. Lu jangan kasih gue masukan padahal hidup lu enak. Akhirnya pak, saya tidak bertambah pintar. Saya cuma bertambah julid. Dan makin besar kepala gitu ya. Makin besar kepala dan gak belajar apa-apa. Lalu apa yang membuat lu akhirnya sadar bahwa gue nih udah mulai punya ego yang besar. Karena kalau yang gue pelajari ya, ngedidik orang yang bodoh itu gampang. Tapi ngedidik orang yang punya ego tinggi alias bebal itu paling susah. Karena dia ngerasa dia pintar, gak terima masukan. Betul. Nah, gue bersyukur sama Tuhan adalah pameran pertama gue sukses banget bulan Mei. Pameran kedua gue bulan Agustus kacau balau. Gue di demo, dikelilingin orang, gue udah sering cerita kan. Disuruh refund sampai pagi, sampai subuh.
Semua ide yang gue pikir bagus, semua ide yang gue pikir gue paling bisa lah bikin pameran kemarin meledak banget kan. Sepi. Hancur. Gara-gara gue bikin pameran itu, ternyata ada penyelenggara yang jauh lebih besar grand opening di situ. Habis lah. Mau lawan pakai apa? Iya. Mungkin kalau nggak ada itu grand opening, acara gue tetap rame. Ngerti gak maksud gue? Betul. Kayak lu, gue besok buka toko handphone, satu. Di seberangnya buka satu Roximas. Ya lu kalah pasti. Apakah karena toko handphone lu jelek? Belum tentu loh. Tapi there's a greater things yang muncul di situ yang membuat gue pameran kedua gue berantakan dan gue belajar. Oh shit man. Ternyata ini semua berkat dari Tuhan ya. Ternyata gue adalah eksekutor yang menurut jalan Tuhan. Jadi Tuhan buka jalannya, gue turutin, gue jalan. Ternyata gue diberi keberhasilan. Bukan gue yang membuat jalannya berhasil. Itu dua hal yang beda pak. Dari situ gue belajar sampai sekarang. Tanya Dita, bini gue. Posisi Theoderic paling merasa dirinya biasa aja adalah titik sekarang di mana achievement gue paling tinggi seumur hidup. Itu ya pakai paradoks jadinya. Iya, kayak kemarin gue nge-gym sama PT gue bilang, lu tau gak sih Teh, ada PT lagi daftar. Katanya kalau dia berhasil masuk sini, mimpinya satu, dia mau minta foto sama lu. Terus PT gue kemarin lagi cek apa di Visio. Dia lagi buka muncul konten gue, terus orang Visio bilang, lah lu ikutin Theoderic, lah dia klien gue. Lah ini gue lagi baca bukunya gitu ya. PT gue bilang apa? Lu famous anjir kata dia. Kok lu bener-bener kayak orang biasa ya? Iya. Gitu loh. Jadi di posisi sekarang justru lebih nggak entitled. Iya. Ini semua Tuhan taruh, Tuhan titipin buat jadi berkat. Udah gue jalan aja, gue biasa aja. Nah justru di titik ini adalah titik gue paling merasa biasa aja. Tapi di titik awal gue merasa gue udah kayak dewa pak. Tapi mungkin itu juga jadi fase semua orang. Which is sebenarnya tidak ada salahnya. Selama ya kita juga jadi aware. Selama kita mau berubah gitu. Sekarang benang merahnya mau gue tarik. Kenapa gue panjang ngomongin ini? Karena tadi judul pertamanya, poinnya adalah ego bisa membuat lo naik. Iya. Ego bisa membuat lo turun. Ya. Oke. Di awal yang membuat gue naik, ego gue pasti. Karena gue ngerasa gue pinter. Karena gue ngerasa gue capable. Karena gue ngerasa background gue udah cukup keras. Gue berani bikin bisnis. Tanpa ada rasa itu gue gak berani ngelangkah Bil. Iya. Betul. Bener gak? Betul. Tapi di event kedua gue dihantam habis-habisan. Gue ngerasa yang akan bikin gue sustainable bukan ego. Sehingga inilah yang sekarang gue jalanin yang akan kita lihat. Theoderic sustainable-nya berapa lama lagi ke depan gak tahu. Tapi inilah yang gue pegang. Itu bisa jadi juga ego itu kayak jadi fase kan. Fase. Setiap orang ketika punya achievement sesuatu, ada masanya dia ego dulu. Harus. Punya ego dulu. Iya normal. Ya. Normal. Nah ini ada poin berikutnya. Apa? Ini menurut gue relate. Apa? Ini ngomongin ego versus confidence. Seru ya. Kalian ngerasa seru gak sih? Apa kita seru berdua doang ya? Karena tadi nyambung soalnya apa yang lo ngomongin gitu. Jadi sebetulnya si penulis buku ini, si Ryan Holiday namanya ya. Liburan terus tahu ya. namanya kenapa Holiday. Gue nanti punya cucu ya namanya Holiday gitu. Lahirnya di tanggal libur mungkin. Tanggal libur. Oke, ngomongin apa tadi? Gue lupa. Ngomongin ini. Jadi si Ryan Holiday itu bilang mendefinisikan bahwa ego itu berbeda dengan confidence. Karena tadi ada satu statement yang bilang mungkin lo kalau seandainya gue gak punya ego, gue buang ego gue, berarti gue gak percaya diri dong. Ternyata ya ini memang agak tipis sih. Tapi korelasinya ada fundamentalnya adalah gini. Kalau ego itu kepercayaan diri dari hal-hal yang tidak berdasar. Achievement yang tidak realistis. Iya, kita delusional tentang diri kita sendiri sebetulnya. Iya, kayak ya lu mengamplifikasikan mungkin achievement yang sebenarnya standar. Ya kayak gue. Event pertama aja begini. Gimana event kedua? Iya. Iya gak? Ya, padahal yang terjadi baru yang pertama loh. Betul. Tapi gue ngerasa gue jago banget. Yang kedua pasti berhasil. Betul. Iya kan? Nah makanya confidence dia bilang bahwa ini dari achievement yang udah pernah ada sebelumnya. Nah itu fundamentalnya gitu. Jadi yang satu ego itu kita halusinasikan. Yang satu ini benar-benar achievement yang kita raih dengan kerja keras. Beda di proses sih Pak. Jadi kayak tadi mungkin gue bilang ya. Kenapa event pertama bisa membuat gue naik? Seakan-akan gue paling hebat gitu ya. Karena jujur abis event pertama meledak, gue datang ke bazar lain hampir tiap minggu. Dan semua tenan yang ketemu gue bilang gila gak ada yang sebagus dan seramai lu kemarin. Gila langsung terbang. Terbang dong. Yoi. Itu ego tuh. Betul. Baru satu kali bikin, ngerasa paling jago. Siapa yang sering kayak gitu coba? Jangan-jangan cuman hoki. Iya. Bahkan zaman sekarang banyak orang mungkin jualan sesuatu tanpa punya achievement beneran.
Tapi yang dijual ego dan ceritanya. Lagi rame kan di threads. Lagi rame banget. Betul. Nah, bedanya apa dengan confidence? Mungkin balik lagi ya sekarang. Kayaknya kalau kalian lihat gue dan lu lihat gue juga, jarang lah gue kayak mengambil angle meninggikan diri sendiri. Ya. Tapi perlahan-lahan ada achievement yang berjalan nih. Betul. Ya, bisnis, personal branding, nambah terus, buku, bareng Om Ded. Itu membuat gue menjadi percaya bahwa diri gue semakin hari semakin capable karena dibentuk sama Tuhan dan proses. Definitely different. Kalau tanya gue yang sekarang pede gak? Pede gue pak. Gue bahkan bilang kan sama lo orang nih. Ini keluar nih dari ruangan syuting, tiba-tiba ada 2.000 orang nonton. Lu gak usah kasih tahu gue topiknya apa, kita langsung talk show, gue bisa. Karena memang sudah lewatin ratusan ribuan kali talk show. Betul. Dan memang bukan orang yang scripting. Dan strength gue memang unscript. Gue percaya diri. Karena proses yang udah lewati. Iya. Beda dong sama satu kali talk show meledak terus bilang. Habis ini. Karena situasinya berbeda. Iya kayak baru satu kali trading beggar, besok buka kelas saham. Sama dong. Sama gak? Sama. Sahamnya baru satu. Beggar dijual terus. Naiknya gara-gara market bullish. Begitu kena tweet Trump, bengong dia. Bener. Sama. Iya betul. Nah itu, jadi yang membedakan mungkin confidence dan ego adalah prosesnya kan. Proses. Oke, ini udah baru poin kedua udah menarik. Udah panjang. Poin ketiga. Orang ego itu cenderung lebih banyak ngomongnya dibandingkan actionnya. Betul. So suggestion dari buku ini, lu boleh punya plan, tapi berhenti ngomongin plan lu kebanyakan. Mulai dulu. Karena biasanya orang-orang yang memang sukses adalah orang-orang yang lebih banyak action dibandingkan ngomongnya. Iya, ini menurut gue ya, ini tendensius pak. Karena di dalam diri lu udah ngerasanya lu paling hebat, itu akan turun ke banyak ekspresi. Seperti ngomong. Salah satu ekspresinya adalah membicarakan diri sendiri. Iya dong. Aku lagi. Iya, beda nih misalnya gini. Lu lagi kasmaran baru pacaran. Otak lu isinya pacar lu kan? Betul. Kalau ketemu orang yang lu omongin, pacar lu. Kalau lu abis nonton film bagus banget. Selesai, lu akan ngomongin apa? Film itu. Tapi kalau isi otak lu kehebatan diri lu doang. Iya. Lu akan ngomongin itu terus pak. Sedangkan kalau lu ketemu orang tanpa sadar apalagi networking. Oh iya gue gini, gue paling gini. Oh iya gue kemarin gini, gue. Gak jadi relasinya pak. Bener sih. Bener. Iya kan? Dan itu sering kita gak sering sih. Kita beberapa kali ketemu sama orang kayak gitu. And then kita stop. Malas ngomong jujur. Kita gak mau networking lagi kan. Iya ngapain? Mending lu bayar psikolog lu ngomong dia dengerin lu. Iya ujung-ujungnya ke poin 1 kita gak bisa bertumbuh lagi. Gak bisa. Jadi lingkaran setan dong kayak gitu ya. Betul pak. Karena lucunya adalah orang-orang yang ada di fase egonya tinggi banget. Tidak akan pernah merasa mereka ego. Nah itu. Serius itu yang susah. Iya. Sebenarnya yang paling susah dari orang ego adalah mengakui bahwa dia punya ego. Nah. Gitu kan. Gue gak bisa mewakili siapa-siapa karena gue dihantem dengan hard lesson. Tapi kalau waktu itu dikasih lancar lagi event kedua. Naik ego gue. Dan di saat ego lu tinggi dan orang di sekitar lu belum nyampe se-lu achievementnya, siapa yang berani ngomong depan muka lu? Lu ego bego gitu. Iya benar. Mau siapa yang ngomong? Susah lo ya. Hah? Susah sih. Susah. Ini kelihatannya gampang tapi sebetulnya susah banget. Tricky, susah banget. Karena bingung. Padahal kasusnya banyak. Karena bingung. Temannya pun gak bisa kasih masukan karena memang karena gue tinggi. Iya. Harus tadi dia bilangnya balikin. Lu belum sukses gue jangan bacot. Iya. Sama kayak kalimat apa biasanya anak zaman sekarang. Kalau ini bukan hidup yang Anda mau. Asik. Jangan dengerin. Pak. Iya gak sih? Iya benar. Hidup kan gak cuma satu arah. Bener sih. Gimana? Ini poin selanjutnya juga relate banget. Apa nih? Ego bisa merusak karir lu dan relasi lu. Udah pasti pak. Ya, ini kita udah tanpa sadar kita udah ngomongin. Udah pasti. Ini apply to all lah. Karena ego, lu selalu mikir gini nih. Kok lu gituin gue sih? 1 atau 2. Lu sadar gak sih lu udah dapet temen, pasangan, partner, atau anak, atau adik, atau kokoh. Yang paling keren nih sedunia. Wah. Lu tahu gak sih gue tuh A, B, C ya? Lu tahu gak sih gue tuh sebenarnya bisa pilih yang lain loh. Tapi gue pilih lu kan. Biasanya ego / manipulatif as fuck. Bener gak? Jadi NPD. Sepaket anjir. Jadi sakit jadi. Iya. Oke. Bersyukur gak lu punya temen kayak gue yang
Selalu tentang dia. Yeah. Semua orang harus grateful bahwa ada dia. Wow. Iya gak sih? Ini mungkin cikal bakal dari NPD kali ya. NPD kan mungkin udah mulai sakit. Narsistik kan? kali. Ini udah mulai, NPD kan N-nya narsistik. Iya. Iya kan? Ego mungkin benihnya. Mungkin kan? Mungkin. Nah bahayanya menurut gua, orang yang egonya tinggi, semakin punya knowledge yang banyak, semakin bangke biasanya. Semua orang jadi salah aja. Bangke mungkin gini, udah ego lu tinggi, lu ngerasa lu pintar. Ditambahin knowledge yang banyak. Sedangkan gini, orang punya knowledge atau banyak atau enggak, itu bukan pintar atau bego loh. Ya itu bener. Cuma waktu lu pakai buat apa? Kalau waktu lu pakai buat baca krayon Shinchan selama setahun, knowledge lu tentang Shinchan tinggi banget. Bukan berarti yang nggak baca Shinchan bego. Betul. Tapi di otak orang yang ego plus baca Shinchan setahun, semuanya bego pasti. Iya, padahal lu cuma jago di satu bidang itu doang. Itu dia. Ya, misalkan kita ngomongin finance mulu. Gimana kita gak ngelotot tentang finance? Nah, jadi orang miskin struktural dong, bukan bego. Finance itu harus diomongin ke semua orang ya. Itu fundamental ya. Fundamental. Ya jadi itu sih yang gue lihat terkadang bahayanya ketika ego ditambah dengan knowledge, ngerasa kita paling pintar, yang lain bodoh. Padahal kadang kan lu lebih tahu dari yang lain cuman karena lu baca itu, atau lu denger itu, atau lu tahu itu. Yang lain kan tahu yang lain. Iya, betul. Di mata gue lu akan bego tentang ABC. Di mata lu gue akan bego tentang DEF. Iya. Tapi lu pasti akan pinter di satu hal. Pasti. Yang memang lu interest dan lu pelajari. Spend time waktu banyak di situ. Itu udah pasti. Tapi kan kadang balik lagi ya. Makanya gue bilang tipis sekali tuh. Begitu ego ketemu knowledge, ketemu power lagi. Wah susah banget. Siapa yang bisa kasih tau orang seperti itu kalau dia egonya tinggi? Iya, susah. Makanya paling susah melawan orang bebal. Mungkin levelnya mungkin ego naik ke satu level jadi bebal. Jadi NPD kali gitu. Mungkin. NPD udah sakit. Tapi kan NPD tuh udah gangguan. Udah sakit iya. Udah sakit. Oke, poin terakhir. Sukses sama dengan ladang paling bahaya untuk ego. Ya pastilah Pak. Di sini bener sih dia. Sudah pasti. Ada statement bilang gini. Kesuksesan itu ibarat kayak tes sebenarnya. Sama kayak uang itu, lu punya uang banyak tuh kayak tes. Karakter lu sesungguhnya seperti apa. Nah sama nih, kesuksesan itu sama aja kayak tes buat mempelajari dan mengetahui kita punya ego segede apa. Kebayang gue, sama lah kayak, kan tadi gue bilang kenapa ego gue mulai muncul karena pameran pertamanya sukses. Sama kayak orang invest satu perusahaan berhasil. Tiba-tiba dia merasa jadi investor paling jago. Dia invest ke banyak perusahaan, bangkrut. Iya. Bener gak? Langsung turun lebih cepat. Iya, sama kayak orang kayak, gue udah pernah bikin satu restoran, jalan nih, gue jago bikin restoran. Bikin lagi dong yang kedua lebih agresif. Biasanya itu cerita gagal itu. Iya, tapi tadi gue baru nonton satu reels. Bener-bener nonton satu reels gitu. Dia bilang ekspansi terlalu cepat itu bikin gue bangkrut dan punya utang miliaran. Karena dia buka satu cabang, berhasil. Cukup berhasil. Iya. Gitu. Buka cabang kedua, berhasil lagi. Buka cabang ketiga, berhasil lagi. Sampai dalam waktu cepat dia buka 12 cabang. Tapi operasionalnya gak dibenerin. Hancur kan pelan-pelan. Iya. Ya itulah makanya ya. Tapi balik lagi kan bisnis model itu beda-beda ya. Iya betul. Cuman ya ego sangat berpengaruh sih. Tapi sebetulnya ego itu kan selalu ada di setiap orang. Ada. Mau orang kayak gimana pun gue yakin punya ego. Lu punya ego, gue punya ego. Nah gimana cara kita maintain atau manage ego itu? Ya. Perjalanan kita itu sebenarnya mencari kadar dan porsi yang tepat. Karena gini, kalau orang tidak ada ego, jadi bego Bil. Oke. Kalau di keluarga, ego, jadi 3 saudara, bapak mama susah, 3-3 kerja, engkau, adik, anak tengah misalnya, ya, engkonya egois, adiknya egois, mama papa egois, yang bakal nopang keluarga, yang tengah pasti, karena less ego, jadi bego. Sedangkan tanggung jawabnya harus dibagi 3. Nah iya juga ya. Wah. Gue langsung mikir. Nah jadi mendingan punya ego atau? Ego harus punya. Ego? Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan tidak ada yang sia-sia. Oke. Tapi kadarnya harus tepat. Perjalanan hidup itu membuat kita mencari apa yang paling tepat di versi kita. Oke. Jadi kalau cara gue pribadi, gue selalu bilang yang pertama semuanya karena Tuhan. Yang kedua tentu saja karena gue. Tapi lu put yourself di nomor 2. Lu mau bilang Theo egois banget, taruh diri lu nomor 5. Gak bisa, gue bukan tong samcong.
Tong Samcom. Mungkin Tong Samcom itu Cari urusannya ya, Tong Samcom iya siapa mungkin ya, cari Tong sendiri. Samcom itu urusannya nomor 1 mungkin Sun Wukong, nomor 2 Tipakai, nomor 3 apa baru nomor 4 dia ngerti kan dia Wuching kan dia punya murid. Iya. Kalau gue enggak. Oke. Ya gue ada egonya gede pasti kalau enggak nyampe titik ini. Iya. Tapi nomor 1 Tuhan. Itu cara gue gatekeep diri gue udah. Berarti sebetulnya memang tidak punya ego pun tidak boleh. Tidak boleh. Iya kan? Bego jadinya. Jadi bego. Oke Teh, kalau gitu sekian segmen dari buku saat ini. Iya. Nah kira-kira kalian pengen kita bahas buku apa lagi? Ya ingat ya, ego jangan jadi bego. Jangan jadi bego.